Namun sebelumnya sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Tunjukkan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, serta pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Tak lupa kepada guru-guru kita, orang tua kita bil khusus mu'alifi hadal kitab, sahibus sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi sofi, Sayyidina Syekh Ahmad Asrari. Nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi asrari bitari. Al-Fatihah. Bismillah. Baik. Kemudian kita kembali ke atas. Ya, karena semua gerak-gerik badan dan keinginan jiwa dimulai dari gerak-gerik dan keinginan hati. Hati ada kecondongan. Hati ada kecondongan. Bermula daripada hati ada kecondongan itulah akhirnya terus terbawa anggota badan yang lain mengikut apa yang menjadi kehendak hatinya. Jika hatinya baik maka gerak-gerik dan keinginannya akan baik. Sebab dikatakan az-zahir mir'atul batin. Zahir merupakan cerminan batin. Kalau batinnya baik, insya Allah zahirnya juga baik. Jika hatinya baik, maka gerak-gerik keinginannya akan baik. Demikian juga sebaliknya. Jika hatinya rusak, maka akan rusak. Nah ini. Sehingga seorang hamba tidak akan mampu menutupi dan membohongi apa yang terlintas di hatinya. Ya, apa yang terlintas di hatinya itu kita tak boleh membohongi. Maka itu dalam hadis dijelaskan apa istafti qalbak. Tanyalah lubuk hati yang paling dalam. Ya. Tanya lubuk hati. Hati yang paling dalam itu hati sanubari tak boleh dibohongi. Ya. Hati sanubari tak boleh dibohongi. Jelas. Contohlah. Dia dia apa namanya? Seorang laki-laki akan dinikahkan misalkan. Ya. Hatinya itu memang tak suka. Ya, hatinya tak suka. Tapi mungkin karena situasi, keadaan, persekitaran. Nah, ini tak bolehlah dibohongi. Sebab selalunya dia akan apa namanya? Akan kadang-kadang ada orang mampu mengendalikan apa yang menjadi gejolak hati, kadang-kadang ada orang yang tak mampu mengendalikan gejolak hati tersebut. Baik, Hadratus Syekh radhiyallahu anhu berkata, hati yang baik dan bagus merupakan kemaslahatan yang agung. Hati yang bagus itulah merupakan modal untuk mendatangkan kebaikan, bermacam-macam kebaikan, kan? Sedangkan hati yang rusak dan bobrok merupakan kerusakan yang sangat dahsyat. Kan yang ada karena hatinya rusak, yang adanya buruk sangka aja. Walaupun Allah dah beritahu tak boleh buruk sangka, tapi karena hatinya rusak, buruk sangka aja. Nah ini. Sehingga mengetahui hal-hal yang menjadikan hati baik dan bagus merupakan keharusan yang harus dicari. Ya. Mengetahui hal-hal yang menjadikan hati baik. Apa yang menjadikan hati baik? Nah, selalu dibaca. Tombo hati ikuli mawarnane. Itu menjadikan hati menjadi baik. Ya. Maca Quran, diangan-angan dengan maknanya, wong kang soleh kumpulono, zikir wengi ingkang suwe, kudu weteng ingkang luwe. Itu di antara apa namanya? Tombok hati, obatnya hati. Nah ini. Jadi maka dikatakan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an, sehingga mengetahui hal-hal yang menjadikan hati baik dan bagus merupakan keharusan yang harus dicari. Maka di antaranya adalah apa? Majelis-majelis seperti ini, tazkiyatun nufus, pembersihan hati, melatih untuk menguasai nafsu. Ini diantaranya. Ya. Demikian juga mengetahui hal-hal yang menyebabkan rusak dan bobroknya hati. Perlu juga apa yang menyebabkan bobroknya hati, apa yang menyebabkan rusaknya hati. Di antara yang menyebabkan rusaknya hati karena maksiat balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Yang mengotori hati kita adalah perbuatan maksiat yang kita lakukan. Itu di antaranya. Baik, kemudian sedikit lagi. Hal yang menjadikan hati baik dan bagus ada 3 tahapan. Pertama ilmu, ya.
yakni mengetahui dan mengerti Allah. Ma'rifatullah, mengerti Allah. Mengerti sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Membenarkan semua yang dibawa oleh uh, para rasul ya, disertai dengan mengetahui hukum-hukum dan pengertiannya, mengetahui gerak-gerik, tujuan dan maksud hati serta perilaku yang terpuji dan perilaku yang tercela. Mana satu yang membawa kejahatan dan kebaikan. Jadi yang paling asas yang pertama adalah akidah. Ya, akidah. Ilmu yakni mengetahui dan mengerti Allah. Mengenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengerti dirinya, kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kedua, amal perbuatan yakni menghiasi hati dengan perilaku yang terpuji. Ya, menghiasi hati dengan apa? Sifat penyabar, sifat peramah, sifat syukur. Nah, ini membersihkannya dari perilaku yang tercela. Nah, membersihkan hati daripada hasad, iri hati, tamak, haloba. Ini. Kemudian mendudukkan hati pada makom pendakian dan meningkatkannya menuju pendakian yang lebih utama. Jadi dilatih, maka perlu dilatih. Artinya perlu dilatih. Nah ini. Dari satu makam ke satu kedudukan ke kedudukan yang lebih baik, lebih utama. Yang ketiga adalah ahwal perilaku batin, yakni merasa diawasi oleh Allah atau menyaksikan Allah sesuai dengan kadar kesiapan dan persiapannya. Nah ini, yakni apa? Makom ihsan. Seakan-akan melihat Allah apabila dalam apa jua seakan-akan dia melihat Allah. Kalaulah belum sampai derajat seperti itu, meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya. Senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makom muraqabah, ya. Baik, sebagaimana dalam penjabaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ubudillah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seakan-akan kamu seakan-akan, kan? Sebab melihat Allah secara zahir kat dunia tak ada. Tak ada sesiapa yang dapat melihat Allah di dunia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu perjalanan Mi'raj. Tapi nanti di akhirat bagi hamba-hamba Allah yang terpilih akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka itu doa yang diajarkan oleh Hadratus Syekh, wa amiddana ladzatan nazri, kan, wa amiddana ladzatan nazri liwajhikal karim. Berilah kami kenikmatan dapat menatap wajahmu yang agung. Nah, itu adalah merupakan kemuncak nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Modal utama dalam kebaikan dan kebagusan hati adalah memperhatikan makanan yang halal dan menjauhkan hal-hal yang syubhat. Nah, ini. Pertama, kita maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan talabul halali wajibun, kan? Mencari benda halal itu hukumnya wajib, sebab di antara atau modal yang utama kata Hadratus Syekh untuk kebaikan, menjaga kebaikan hati adalah berhubung kait dengan makanan minuman yang halal. Pastikan yang kita makan, yang kita minum adalah halal dan menjauhkan diri dari syubhat. Kalau syubhat saja perlu dijauhi, apalagi yang haram. Karena makanan yang haram dan syubhat akan mengakibatkan hati menjadi gelap, keras, dan sikap tidak mudah menerima. Itu diantara penyebab pengaruh makanan syubhat, makanan haram adalah hati susah nak diingatkan. Hati menjadi keras. Ya, susah nak diingatkan. Susah nak diajak menangis kepada Allah. Susah nak diajak syukur. Susah nak diajak sabar. Ya, tidak mudah menerima. Nah ini. Yang ada hanya kurang, kurang, dan kurang. Baik. Rasulullah SAW menuturkan orang yang makanannya haram, lalu ia berdoa, wahai Tuhanku, lalu beliau bersabda, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Fa'ana yustajabullah. Kan? Diterima doanya. Wa malbasu haram, kan,
makanannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram. Nah, apa? Salah satu syarat mustajab doa adalah dipastikan makanan yang halal. Baik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka nerakalah yang layak baginya. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mujma' Kabir dari Asim Al-Adawi secara mursal. Kullu min nabat min haram. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih berhak di tempatnya. Kenapa? Akibat itulah. Karena makanan yang haram tadi hatinya keras, susah nak diajak menangis kepada Allah, susah nak diingatkan, susah nak menyesali dosa-dosanya. Makanya dia ingat dirinya benar terus. Apa yang dilakukan semuanya betul terus. Nah, macam itu. Apabila diingatkan dia tak boleh terima. Ini tak ada tanda hati yang keras. Jadi dan hati yang keras di antara penyebabnya adalah makanan yang haram tadi. Baik, demikian juga diriwayatkan oleh Abdun bin Humaid, Ibn Jarir dan Ibnu Mardawi dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, At-Tirmidzi dalam Sunan, Ad-Darini dalam Sunan, dan Khatib At-Tibrizi dalam Miskatul Masabih, yang semuanya dari Sayyidina Ka'ab bin Ajra radhiyallahu anhum. Demikian juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan Abu Nuaim dalam Hilyah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan arti kata hadis kullu lahmin nabata min haram, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Itu banyak riwayatnya menunjukkan kuatnya hadis itu. Nah, ini. Baik, di dalam riwayat dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an secara marfu', sesungguhnya seorang melakukan dosa sehingga hatinya menjadi hitam. Jika ia bertaubat maka hatinya akan kembali bersih. Beliau berkata, itulah kotoran sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Ya, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka, yakni kemaksiatan-kemaksiatan, dosa yang dilakukan itu menutupi hati kita lah. Ya, maka disebutkan dalam hadis, apabila seorang melakukan dosa, maka di titik hitam satu. Kalau dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka dibersihkan. Tapi kalaulah sekiranya kita melakukan kemaksiatan, kan, dan kita tidak dalam masa 6 jam kita tidak minta ampun, tidak bertaubat, di titiklah hitam. Kemudian belum sempat taubat, melakukan dosa lagi, titik hitam lagi. Sehingga titik-titik hitam itu akan memenuhi bagian hati semuanya. Akhirnya hati menjadi gelap, menjadi keras. Nah, inilah. Kalau sudah hatinya menjadi keras, susah nak bersyukur, susah nak sabar, dan lain sebagainya. Baik, kemudian sebagian ulama berkata, ketika hatimu keras, maka obatnya ada 5, jelas. Kan, tombok hati iku 5 warnane. Yang pertama apa? Senantiasalah. Ya. Obat ada 5. Senantiasalah menjaganya, maka engkau akan meraih kebaikan dan keberuntungan. Pertama, rasa lapar. Nah, ini tidak ikut seperti dalam urutan nazam kita lah. Kan? Nah, kalau nazam yang kita baca apa? Pertama apa? Maca Quran angen-angen sak maknane, kan? Kaping pindho salat sunat lakonono, kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Kaping 4 wateng kudu kang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Nah, itu diantara obat hati lah. Maksud di sini adalah hati yang abstrak, bukan hati yang merupakan apa macam yang kita gambarkan, macam hati ayam yang kita makan, bukan itu. Ini hati yang abstrak, ya, yang jiwa tuh. Nah, maka diantaranya apa? Adalah rasa lapar. Ya, rasa lapar. Sebab lapar
adalah termasuk apa? Cara kita melemahkan nafsu. Melemahkan nafsu. Dan itulah di antara tujuan puasa. Agar kita menjadi insan yang takwa. Baik. Kemudian membaca dan menghayati Al-Quran. Aduh, kalau siapa yang dengarkan pengajiannya Habib Quraisy Baharun hari Ahad itu, Allahu Akbar. Takut. Ya. Seseorang masuk neraka, masuk surga bukan karena amalannya. Bukan karena amalannya. Kalau membaca Qur'annya adalah baca Qur'an di sampah, sholatnya pun sampah, dengan arti kata apa? Tak ada nilai di sisi Allah, akhirnya jadi sampah. Nah, takut kalau mendengarkan semalam itu takut. Jadi membaca dan menghayati Al-Quran. Membaca memang satu kebaikan, menghayati lagi disempurnakan. Kalau sudah menghayati, kita niat mengamalkan apa yang menjadi isi kandungannya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan kucuran air mata di waktu sahur. Ini, yakni berzikir kepada Allah, mengingati Allah pada waktu sahur. Zikir wengi ingkang suwe. Ini termasuk salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan di bawah aras Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun zakarallah fafadat aina. Kan seseorang yang mengingati Allah kemudian mencurahkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu air mata yang mahal harganya. Air mata yang menyelamatkan empunya air mata daripada api neraka. Ini. Beribadah di waktu malam, kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini diantaranya lah duduk dengan orang-orang yang soleh. Ya, bukan orang yang pandai ya. Tak disebutkan bersama duduk dengan orang yang pandai. Duduk dengan orang yang pandai. Kadang-kadang orang pandai ini karena merasa dirinya pandai sombong. Kan akhirnya dia terpengaruh menjadi orang sombong. Tapi kalau orang baik, orang soleh, insya Allah tidak. Maka disebutkan wong kang soleh kumpulono. Kumpul dengan orang yang soleh. Nabiullah Sulaiman saja. Dalam doanya kan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, kumpulkanlah kami, masukkanlah kami dalam golongan orang yang soleh. Kita ini tak soleh, maka kita ini kumpul dengan orang-orang yang soleh lah. Moga-moga dengan berkahnya kumpul dengan orang yang soleh, menjadi hati kita menjadi baik. Orang yang soleh. Ya, ini. Maka diantaranya adalah majelis zikir. Ini termasuk diantara majelis orang-orang yang soleh. Dan kalau orang yang soleh biasanya kalau pengajiannya itu dia tidak memprovokasi. Hanya yang lembut-lembut yang membawa kepada Allah aja. Kalau dah pengajiannya menghina sana, menghina sini, itu nah mengeraskan hati lah. Akhirnya apa? Merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Merasa dirinya paling hebat daripada yang lain. Kan? Tapi kalau kita dengarkan pengajian orang-orang yang soleh, ya kalau kita dengarkan pengajiannya Habib Umar bin Hafiz, ataupun kita dengarkan pengajiannya Hadratus Syekh radhiyallahu an. Isinya itu hanya menenangkan, menentramkan jiwa, kan, menjadikan sejuk, menjadikan tenang hati itu. Nah, inilah diantara itu tanda-tanda orang yang soleh. Idza ru'u dzukirallah. Apabila kita melihatnya, menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa kang soleh. Maka disebutkan dalam nazam itu apa? Salah sawijinya sapa bisa ngelakoni insyaallah taala nyembadani. Satu di antara 5 siapa yang boleh laksanakan, alhamdulillah. Kalau 5 dapat laksanakan, alhamdulillah lah. Maka kita latih di antara yang 5 tuh, mungkin di antaranya duduk aja bersama orang yang soleh. Nah, kita ini bukan orang soleh. Kalau duduk dengan orang soleh, insya Allah moga-moga akan menjadi, akan akan terpengaruh dengan orang soleh. Kalaulah kita duduk
dengan orang yang pakai minyak wangi, kita pun jadi wangi. Padahal kita tak pakai minyak wangi, kan? Tapi kalau lah duduk dengan orang yang baunya busuk, kita padahal pakai minyak wangi, tapi minyak wangi kita kalah dengan bau busuk dia, maka tak ada makna juga. Maka itu pentingnya kita mencari kawan yang baik untuk kebaikan kita, dunia dan akhirat kita. Kan ternyata nenek-nenek kita, datuk nenek kita dulu kat kampung-kampung nazaman-nazaman sebelum sholat semuanya ada makna. Kan waktu kecil kita disuruh tombol hati iku lima warna nih. Tapi apa tak? Waktu kecil-kecil kita tak tahu apa yang dimaksud tuh. Kan ternyata banyak rahasianya. Begitulah ya kearifan-kearifan orang-orang tua kita. Maka moga-moga ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati yang lembut, hati yang mau diajak kumpul dengan orang yang soleh, hati yang mau diajak menangis kepada Allah, hati yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beginilah majelis zikir, majelis khususi ke, majelis manakib kubro ke, majelis rutin, majelis zikir. Yang penting bukannya majelis zikir. Itu di antara majelis untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan wa hubba amalin yuballighuni ila hubbik. Ya, tak semua orang cinta kepada amalan-amalan untuk menyampaikan kita menjadi cinta kepada Allah. Tak semua orang dapat seperti itu. Maka kita wajib bersyukur. Allah gerakkan hati kita. Mau kumpul-kumpul dengan majelis zikir. Kan? Mau kumpul dengan orang yang soleh. Mau diajak bermunajat. Mau diajak berselawat. Kita syukur. Maka kalau kita syukuri mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyuburkan hati kita dengan mahabbah, dengan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah amin ya rabbal alamin.